Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quranul Karim yang semestinya bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahami dan mentadabburi maknanya adalah surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini adalah surah yang setiap muslim minimal dalam sehari membacanya 17 kali dalam salat-salatnya. Kaitan dengan nama-nama surah Al-Fatihah, maka yang pertama adalah surah Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah karena dengannya dibuka Al-Quran, karena dia adalah surah pembuka dalam Al-Quranul Karim. Sehingga tatkala kita membuka Al-Quranul Karim, maka yang pertama kali yang kita dapatkan adalah surah Al-Fatihah. Begitu pula di antara nama yang lainnya adalah As-Sab'ul Mathani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani." Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang di dalam salat, wal Qur'anul Azim, begitu pula dengan Al-Qur'anul Azim. Al-Fatihah ini dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani karena dia 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat-salat kita. Begitu pula nama yang lainnya dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Qur'an. Dinamakan dengan Ummul Quran yang berarti induk Al-Quran karena semua surah-surah setelah Al-Fatihah itu berinduk kepada surah Al-Fatihah. Jadi dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu semua intinya berada pada surah Al-Fatihah, maka surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran. Kemudian kaum muslim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah yang ada pada surah Al-Fatihah, apakah itu adalah ayat pertama ataukah hanya sebagai pembuka seperti surah-surah yang lainnya, bukan bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu bisa kita bagi menjadi 3. Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim yang para ulama sepakat itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Itu Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam surah An-Naml ayat 30. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Itu kisah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, di mana di sana dikatakan sungguhnya surat ini adalah dari Sulaiman dan sesungguhnya ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini para ulama sepakat mengatakan ini adalah bagian dari surah An-Naml. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah yang para ulama sepakat mengatakan itu bukan bagian dari surah yang ada setelahnya. Itu semua Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada selain surah Al-Fatihah dan surah An-Naml tadi itu. Baik itu dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Maka Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surah itu bukan bagian, bukan ayat pertama dari surah itu sendiri. Nah, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam surah Al-Fatihah ini, di sana ada perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama sepakat mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani." Namun para ulama berselisih, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama ataukah ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kalau dikatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, berarti ayat ke-7 itu adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu jadi satu ayat. Tapi kalau dikatakan ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti ayat yang tadi itu dipisah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Ini kalau dikatakan bahwasanya ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menguatkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat pertamanya. Beliau berdalil dengan hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qassamtu sholata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Aku membagi surah Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Fa idza qala al-'abdu
alhamdulillahi rabbil alamin. Lantas kalau si hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya dari hadis ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayat pertama dari surah Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin yang menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, namun ayat pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Intinya ya baik yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin itu ayat pertama ya, atau yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama ya, perselisihan ini tidak akan mengurangi keutamaan serta keagungan dari surah Al-Fatihah ini. Ya, demikian. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.